Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Di Hong Kong kan minoritas ya Ustaz. Beberapa teman saya bekerja di majikannya ketika hari-hari tertentu dan perayaan tertentu, dia menyediakan alat-alat ritual untuk majikannya sembahyang. Terus yang kedua, ada juga yang menjaga nenek yang lumpuh dan pada hari setiap minggu atau setiap Sabtu dia mengantar nenek tersebut ke gereja Ustaz dan menemani beliau masuk ke dalam. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan dan solusi Ustaz. Terima kasih. Kalau masih ada pekerjaan di negara kita yang gajinya tidak terlalu besar, tapi bisa menutupi kebutuhan, maka lebih baik bekerja di dalam negeri dengan segala konsekuensi luar negeri, berpisah dengan suami setahun 2 tahun. Terlalu banyaklah kasus yang untuk diceritakan. Dikirim uang ternyata dibangunkan ke rumah, perselingkuhan, dibawa bulldozer, akhirnya rumah dihancurkan. Banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah yang true story, kisah nyata, kita dipertontonkan itu di sosial media. Jadi bagaimana seorang laki-laki ditinggal oleh suami istrinya demi untuk bekerja. Nah, jadi bagi yang ada rencana, ada keinginan, saya anjurkan pekerjaan yang biasa-biasa saja bisa menutupi kebutuhan keluarga, lebih baiklah di Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, bagi yang sudah terlanjur bekerja dengan kontrak sampai 2 tahun, bekerjalah, kumpulkan uangnya. Nanti setelah pulang ke Indonesia, bukan untuk beli mobil baru, kulkas besar, buat rumah, secukupnya aja, tapi lebih pada modal usaha. Usaha air, usaha lele, usaha kuliner. Jadi untuk modal usaha. Camkan dalam hati 2 tahun ini untuk modal usaha. Yang ketiga, masalah memasak lalu menyentuh babi. Kalau masih bisa dielakkan, bekerjanya di taman, nyiram bunga, tapi gajinya agak lebih rendah, ya nggak apa-apalah daripada menyentuh babi haram. Kalaupun terpaksa juga, masukkanlah air tanah, simpan. Nanti setelah nyuci itu disiram tangan pakai air tanah 1 kali, pakai air bersih 6 kali. Tentang masalah masuk ke rumah ibadah karena menjadi perawat orang tua. Kalau masih bisa ngelak-ngelak, saya bagian nyetir aja, saya bagian ngurus ikan aja, saya bagian ngurus kolam renang aja, gajinya nggak seberapa. Masih bisa ngelak. Tapi kalau udah nggak bisa juga, ya apa boleh buat. Dalam keterpaksaan, banyak berzikir dengan Allah, banyak sholawat, dan camkan dalam hati saya setelah 2 tahun ini, habis nih dapat gaji ini, saya akan buka usaha di kampung. Ini hanya sebagai wasilah saja. Jadi jangan lagi berkelanjutan. Insya Allah Indonesia ke depan lebih baik, sehingga anak bangsa bisa bekerja di kampung halaman sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab.